Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pernahkah kita membayangkan bagaimana suasana umat Islam setelah wafatnya Rasulullah? Bagaimana kaum muslimin menghadapi kehilangan pemimpin terbaik yang pernah ada? Dan yang lebih mengejutkan, mengapa sepeninggal beliau, umat Islam justru mengalami perpecahan terbesar dalam sejarah? Inilah kisah fitnah terbesar dalam Islam. Fitnah yang mengguncang dunia, memecah belah umat, dan meninggalkan dampak hingga saat ini. Dari peristiwa wafatnya Rasulullah hingga lahirnya pertikaian politik yang mengubah arah sejarah Islam selamanya. Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Hijrah Inspiration agar lebih banyak saudara kita yang bisa mengambil pelajaran dari sejarah ini. Bagikan video ini, karena belajar sejarah Islam adalah bagian dari menjaga agama kita. Madinah tahun ke-11 Hijriah. Udara terasa berat. Suasana kota yang biasanya penuh semangat berubah sunyi. Wajah-wajah kaum muslimin dipenuhi kesedihan yang mendalam. Hari itu, Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah menghembuskan napas terakhir di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Tangisan pecah di rumah beliau. Para sahabat yang setia selama bertahun-tahun berjuang bersama Rasulullah kini merasa kehilangan arah. Umar bin Khattab, sahabat yang dikenal gagah dan kuat, berdiri di masjid dengan pedang terhunus. Dengan suaranya yang lantang ia berkata, "Demi Allah, Rasulullah tidak mati. Siapa yang mengatakan beliau telah wafat, aku akan tebas lehernya. Beliau hanya pergi menemui Rabbnya, seperti Musa yang pergi ke gunung dan kembali kepada kaumnya." Umar tak bisa menerima kenyataan. Ia masih berharap Rasulullah akan bangkit kembali, membawa wahyu, dan memimpin umat ini seperti sebelumnya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terbaik Rasulullah, datang dan berkata dengan tenang, "Wahai Umar, duduklah." Umar yang masih terpukul tak menggubris. Abu Bakar pun berdiri di hadapan kaum muslimin dan membacakan ayat dari surat Ali Imran. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya Rasul-Rasul. Maka apakah jika dia wafat atau dibunuh kalian akan berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran, Surah Ali Imran 144. Mendengar ayat itu, Umar pun tersadar. Kakinya lemas, pedangnya jatuh, dan ia pun menangis. Kenyataan bahwa Rasulullah benar-benar telah tiada akhirnya diterima oleh seluruh kaum muslimin. Tetapi, persoalan belum selesai. Ketika tubuh Rasulullah belum dimakamkan, pertanyaan besar muncul di tengah umat. Siapa yang akan menggantikan beliau? Di tengah duka yang mendalam, muncullah pembicaraan tentang kepemimpinan. Di suatu tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah, kaum Ansyar, penduduk asli Madinah yang dulu menolong Rasulullah dan para muhajirin, berkumpul membahas siapa yang pantas menjadi pemimpin setelah Rasulullah. Salah seorang pemuka Ansyar, Sa'ad bin Ubadah, berdiri dan berkata, "Wahai kaum Ansyar, kita adalah penolong Islam dan benteng pertahanan Nabi. Kita telah memberikan rumah kita dan harta kita untuk agama ini. Maka siapa lagi yang lebih berhak memimpin selain kita?" Mereka ingin memilih pemimpin dari kalangan mereka sendiri, karena merasa merekalah yang paling berjasa dalam perjuangan Islam. Namun di saat yang sama, para sahabat muhajirin juga tidak tinggal diam. Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bin Jarrah segera menuju ke Saqifah. Setibanya di sana, Abu Bakar berdiri dan berkata, "Wahai saudara-saudaraku dari kaum Ansyar, tidaklah diragukan bahwa kalian memiliki jasa besar dalam Islam. Tetapi kalian pun tahu bahwa Rasulullah telah berkata, para pemimpin adalah dari kalangan Quraisy. Dan kalian pun menyaksikan sendiri bahwa yang pertama kali menerima Islam, yang pertama kali berhijrah, yang pertama kali berjuang adalah kaum Quraisy." Seketika suasana menjadi tegang. Apakah kepemimpinan harus tetap di tangan kaum Quraisy? Salah satu sahabat dari kaum Ansyar pun berkata, "Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan. Satu pemimpin dari kaum kami, satu pemimpin dari kaum kalian." Tapi saat itu Umar bin Khattab bangkit dan berkata dengan lantang, "Demi Allah, tidak boleh ada dua pemimpin dalam satu umat. Ini akan menjadi sumber perpecahan." Lalu Abu Bakar dengan penuh kebijaksanaan memegang tangan dua sahabat besar,
Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Wahai kaum muslimin, inilah dua orang terbaik di antara kita. Pilihlah salah satu dari mereka sebagai pemimpin. Tapi saat itu Umar malah berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menerima kepemimpinan selama engkau masih ada, wahai Abu Bakar. Engkaulah yang terbaik di antara kami. Engkaulah yang menemani Rasulullah di dalam gua. Engkau adalah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Sungguh kami akan membayatmu." Maka satu persatu para sahabat membayat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama dalam Islam. Namun, meskipun keputusan ini telah diambil, tidak semua orang menerimanya. Setelah Abu Bakar dibayat sebagai khalifah, ada sekelompok sahabat yang masih ragu dan bahkan menolak. Di antara mereka ada Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan beberapa Bani Hashim lainnya. Mereka tidak serta-merta menolak kepemimpinan Abu Bakar, tetapi mereka merasa bahwa seharusnya urusan ini dibicarakan lebih matang sebelum diputuskan. Ali sendiri masih sibuk mengurus pemakaman Rasulullah, sehingga tidak hadir dalam pembayatan di Saqifah. Perbedaan pendapat ini menjadi benih awal dari fitnah besar yang akan mengguncang Islam di kemudian hari. Bahkan, di dalam rumah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, terjadi pertemuan antara Ali, Zubair, dan beberapa sahabat lainnya yang meragukan proses pemilihan tersebut. Saat itu, Ali bin Abi Thalib tidak menginginkan konflik. Ia tidak memusuhi Abu Bakar, tetapi ia juga tidak segera membayatnya. Ali lebih memilih untuk fokus mengurus keluarga Rasulullah yang masih dalam keadaan berduka. Namun, situasi semakin memanas. Saat mendengar bahwa ada sahabat yang berkumpul di rumah Fatimah, Umar bin Khattab segera bergerak bersama beberapa sahabat lainnya untuk memastikan tidak ada pemberontakan. Umar mengetuk pintu rumah Fatimah dengan keras dan berkata, "Demi Allah, keluarlah kalian dan baiatlah Abu Bakar. Jangan sampai ada perpecahan di antara umat Islam." Di dalam rumah, Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam tetap bersikeras tidak ingin membayat Abu Bakar saat itu juga. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ketegangan di rumah Fatimah semakin meningkat hingga pintu rumahnya didobrak oleh Umar, yang menyebabkan Fatimah merasa sangat kecewa dan sakit hati. Namun, sejarah mencatat peristiwa ini dengan beberapa versi, dan ada perbedaan pendapat mengenai seberapa jauh ketegangan ini terjadi. Yang jelas, tekanan politik terhadap Ali bin Abi Thalib semakin kuat. Akhirnya, setelah beberapa waktu, Ali pun membayat Abu Bakar, meskipun dengan berat hati. Namun, perpecahan ini meninggalkan luka dalam bagi sebagian kaum muslimin, terutama di kalangan Bani Hashim. Benih fitnah pertama telah ditanam, sementara kaum muslimin di Madinah masih dalam situasi yang penuh ketegangan. Masalah yang lebih besar muncul di luar Madinah. Ketika Rasulullah masih hidup, banyak suku Arab yang masuk Islam karena melihat kekuatan umat Islam yang semakin besar. Namun, setelah beliau wafat, sebagian dari mereka mulai menarik kembali keislaman mereka. Muncul 3 kelompok besar yang menjadi tantangan bagi Abu Bakar. Kaum murtad yang menolak membayar zakat kepada pemerintahan Islam. Para nabi palsu yang mengaku mendapatkan wahyu setelah Rasulullah. Suku-suku yang mencoba memisahkan diri dari pemerintahan Madinah. Salah satu yang paling berbahaya adalah Musailamah Al-Kazzab, seorang nabi palsu dari Bani Hanifah. Musailamah mengaku sebagai nabi kedua setelah Muhammad, dan ia berhasil mengumpulkan ribuan pengikut. Ia bahkan menulis surat kepada Abu Bakar yang isinya, "Dari Musailamah, utusan Allah kepada Abu Bakar, pemimpin kaum muslimin. Bagian tanah Arab telah dibagi 2, setengah untukku dan setengah untukmu." Abu Bakar tidak tinggal diam. Ia segera mengirim balasan yang singkat dan tegas. Dari Abu Bakar, hamba Allah, kepada Musailamah sang pendusta. Tanah Arab adalah milik Allah dan hanya Allah yang akan memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Engkau hanyalah seorang pembohong. Setelah itu, Abu Bakar menyiapkan pasukan besar untuk menghadapi nabi palsu ini. Abu Bakar mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima perang untuk menghadapi para nabi palsu dan kaum murtad. Pertempuran pertama terjadi di Yamamah, markas besar Musailamah Al-Kazzab. Pasukan muslim awalnya mengalami kesulitan karena pasukan Musailamah sangat banyak dan memiliki benteng pertahanan yang kuat. Namun, Khalid bin Walid dengan strategi briliannya berhasil memecah pasukan Musailamah
dan mengepung mereka di dalam sebuah kebun yang dikenal sebagai Kebun Maut. Di sana, terjadi pertempuran paling sengit dalam sejarah Islam setelah wafatnya Rasulullah. Ribuan orang tewas, termasuk Musailamah sendiri yang akhirnya dibunuh oleh Wahsy, seorang sahabat yang dulunya membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib di Perang Uhud. Dengan terbunuhnya Musailamah, gelombang kemurtadan mulai mereda, dan satu persatu suku-suku Arab kembali kepada Islam. Namun, ada satu konsekuensi besar dari perang ini yang akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Banyak penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Peristiwa ini kelak akan mendorong Umar bin Khattab untuk mengusulkan pengumpulan mushaf Al-Quran dalam satu kitab yang akhirnya dilakukan pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Setelah menghadapi berbagai peperangan dan memimpin umat Islam dengan penuh amanah, Abu Bakar mengalami sakit yang cukup parah. Beliau merasakan tubuhnya semakin lemah dan akhirnya memutuskan untuk mengangkat pengganti sebelum wafat, agar umat Islam tidak kembali terpecah seperti setelah wafatnya Rasulullah. Abu Bakar kemudian bermusyawarah dengan para sahabat utama, termasuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Mereka semua setuju bahwa Umar bin Khattab adalah sosok yang paling pantas untuk menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Abu Bakar kemudian memanggil Umar dan berkata, "Wahai Umar, aku telah memilihmu sebagai penggantiku. Aku telah meminta pendapat kaum muslimin, dan mereka ridha dengan keputusan ini. Takutlah engkau kepada Allah dalam urusan umat ini. Jika engkau berlaku adil, maka engkau akan selamat. Tetapi jika engkau berlaku zalim, maka engkau akan binasa." Umar bin Khattab terkejut. Ia merasa takut menerima amanah sebesar itu. Ia berkata, "Demi Allah, wahai Abu Bakar, aku tidak menginginkan jabatan ini. Aku khawatir tidak mampu menanggung beban yang engkau pikulkan kepadaku." Namun Abu Bakar tersenyum dan berkata, "Wahai Umar, jika engkau menolak jabatan ini, apakah engkau ingin melihat umat Islam terpecah belah kembali seperti setelah wafatnya Rasulullah? Jangan takut, selama engkau berpegang teguh pada kebenaran, Allah akan menolongmu." Umar akhirnya menerima amanah tersebut dengan berat hati. Beberapa hari setelah menunjuk Umar sebagai penggantinya, Abu Bakar wafat dalam keadaan tenang pada usia 63 tahun, usia yang sama dengan Rasulullah saat wafat. Umat Islam berduka atas kehilangan pemimpin yang penuh kelembutan dan keteguhan. Jenazah Abu Bakar dimakamkan di sebelah makam Rasulullah, tepat di dalam rumah Aisyah binti Abu Bakar. Setelah wafatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab secara resmi dibayat sebagai khalifah kedua dalam Islam. Saat memberikan pidato pertamanya sebagai khalifah, Umar berkata dengan suara lantang, "Wahai manusia, aku telah diberi amanah untuk memimpin kalian, tetapi ketahuilah bahwa aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, maka taatlah kepadaku. Tetapi jika aku berbuat zalim, maka luruskan aku. Demi Allah, jika aku menyimpang dari kebenaran, maka aku berharap ada di antara kalian yang menegakkan pedang untuk meluruskan kesalahanku." Kata-kata Umar ini menunjukkan sikap rendah hati dan ketegasannya dalam menegakkan keadilan. Dari sini, dimulailah era kepemimpinan Umar bin Khattab, sebuah periode emas dalam sejarah Islam yang penuh dengan keadilan, ekspansi besar-besaran dan ketegasan dalam menegakkan hukum Allah. Umar bin Khattab bukanlah pemimpin biasa. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat tegas tetapi juga sangat adil. Sebagai khalifah, Umar tidak pernah takut untuk menegakkan hukum Islam, bahkan terhadap dirinya sendiri atau keluarganya. Suatu hari, Umar berkata di depan rakyatnya, "Jika ada di antara kalian yang melihat aku menyimpang dari kebenaran, maka luruskan aku." Tiba-tiba seorang lelaki dari kaum muslimin berdiri dan berkata, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, jika engkau menyimpang, kami akan meluruskanmu dengan pedang kami." Alih-alih marah, Umar tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah masih ada rakyat seperti kalian yang berani menegakkan kebenaran." Dari sini kita bisa melihat bahwa Umar tidak mencari kekuasaan, tetapi ingin memastikan Islam tegak dengan seadil-adilnya. Salah satu prestasi terbesar Umar bin Khattab adalah penaklukan Kekaisaran Persia. Pada saat itu Persia adalah salah satu kekuatan terbesar dunia, dengan Raja Yazdegerd III sebagai pemimpinnya.
Ketika pasukan Muslim di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas menyerang Persia, terjadi pertempuran dahsyat yang dikenal sebagai Perang Qadisiyah. Dalam pertempuran ini, pasukan Muslim yang jumlahnya jauh lebih sedikit mampu mengalahkan pasukan Persia yang berkali-kali lipat lebih besar. Salah satu momen paling heroik dalam perang ini adalah ketika pasukan Muslim melawan gajah-gajah perang Persia. Gajah-gajah ini sangat besar dan mampu menghancurkan barisan Muslim. Namun, dengan strategi cerdas, pasukan Muslim berhasil menyerang mata dan kaki gajah, sehingga mereka berlari tak terkendali dan malah menginjak pasukan Persia sendiri. Kemenangan di Qadisiyah menjadi awal dari kejatuhan Persia, hingga akhirnya seluruh kekaisaran Sasaniyah runtuh, dan wilayahnya masuk ke dalam kekhalifahan Islam. Selain Persia, Umar bin Khattab juga berhasil menaklukkan wilayah kekaisaran Romawi Timur, Bizantium. Salah satu peristiwa paling bersejarah adalah penaklukan Yerusalem pada tahun 637 Masehi. Pasukan Muslim di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah mengepung Yerusalem selama beberapa bulan. Akhirnya, Patriark Sophronius, pemimpin Kristen di Yerusalem, setuju untuk menyerahkan kota tersebut, tetapi hanya jika Umar sendiri yang datang untuk menerima penyerahan. Ketika Umar tiba di Yerusalem, ia datang dengan pakaian sederhana, tanpa kemegahan, tanpa pasukan pengawal besar. Ketika rakyat Yerusalem melihat kesederhanaan dan keadilan Umar, mereka terkejut. Tidak seperti Kaisar Romawi yang penuh kemewahan, Umar justru tampil sebagai pemimpin yang rendah hati dan adil. Dalam sebuah peristiwa bersejarah, Umar berjalan kaki di dalam kota Yerusalem dan berkata, "Inilah tanah suci yang pernah diinjak oleh para nabi. Kita harus menjaga kehormatannya." Setelah itu, Umar membuat perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Ailia, yang menjamin bahwa orang-orang Kristen dan Yahudi di Yerusalem akan dilindungi dan bebas menjalankan agama mereka. Inilah yang membedakan Islam dari kekaisaran lain. Ketika Romawi dan Persia menaklukkan suatu wilayah, mereka menindas rakyatnya. Tetapi ketika Islam datang, keadilan ditegakkan. Selain ekspansi wilayah, Umar juga dikenal sebagai salah satu administrator terbaik dalam sejarah Islam. Di bawah kepemimpinannya, sistem pemerintahan Islam diperbaiki dan diperkuat. Beberapa kebijakan penting Umar antara lain: membentuk Baitul Mal, lembaga keuangan negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat; membagi wilayah Islam menjadi provinsi, dengan gubernur yang bertanggung jawab kepada khalifah; membentuk sistem pengadilan Islam, dengan hakim-hakim yang bertugas menegakkan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah; menyusun kalender Islam, Hijriyah, yang digunakan umat Islam hingga hari ini; membangun infrastruktur, seperti jalan, pasar, dan masjid di seluruh wilayah Islam. Dengan kebijakan-kebijakan ini, Islam berkembang pesat dan menjadi salah satu peradaban terbesar dalam sejarah manusia. Pada suatu pagi seperti biasanya, Umar bin Khattab memimpin salat subuh di Masjid Nabawi. Ketika ia sedang sujud, tiba-tiba seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz maju ke depan dan menusukkan belati beracun ke tubuh Umar sebanyak 6 kali. Suasana masjid menjadi gempar. Para sahabat berusaha menangkap Abu Lu'lu'ah, tetapi ia melawan dan berhasil melukai beberapa orang sebelum akhirnya bunuh diri. Umar yang terluka parah segera dibawa ke rumahnya. Dalam kondisi sekarat, ia tetap tenang. Dengan suara lirih, ia bertanya, "Siapa yang menikamku?" Mereka menjawab, "Seorang budak Persia, Abu Lu'lu'ah." Mendengar itu, Umar tersenyum tipis dan berkata, "Segala puji bagi Allah, aku tidak terbunuh oleh tangan seorang Muslim." Dalam keadaan kritis, Umar memanggil para sahabat dan memberikan wasiat terakhirnya. Ia menunjuk sebuah dewan berisi 6 sahabat senior untuk memilih khalifah berikutnya, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah itu ia berkata, "Aku hanya seorang hamba Allah yang bertanggung jawab atas rakyatku. Jika ada hak seseorang yang belum aku tunaikan, mintalah kepada keluargaku untuk membayarnya." Tak lama setelah itu, Umar bin Khattab menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan syahid. Seluruh Madinah menangis. Dunia Islam berduka. Setelah wafatnya Umar, Dewan Syura yang ia tunjuk akhirnya memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga.
Utsman bin Affan adalah sosok yang sangat dermawan dan lembut. Namun, di masa kepemimpinannya, mulai muncul benih-benih perpecahan di kalangan umat Islam. Salah satu penyebab utamanya adalah kelompok-kelompok yang merasa tidak puas dengan kebijakan Utsman. Beberapa tokoh dari berbagai wilayah mulai menyebarkan propaganda bahwa Utsman terlalu banyak mengangkat kerabatnya sebagai pejabat. Hal ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memecah belah umat Islam. Salah satu tokoh yang paling vokal menentang Utsman adalah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam dan mulai menyebarkan fitnah bahwa Utsman telah menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad. Fitnah ini semakin membesar hingga akhirnya sekelompok pemberontak mengepung rumah Utsman dan membunuhnya dengan keji saat beliau sedang membaca Al-Quran. Setelah wafatnya Utsman, kaum muslimin mengalami perpecahan yang lebih besar. Sebagian besar sahabat mendukung Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Namun, sebagian lain menuntut agar para pembunuh Utsman segera dihukum sebelum Ali diakui sebagai pemimpin. Salah satu yang paling vokal dalam menuntut keadilan bagi Utsman adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam. Ketidaksepakatan ini memicu perang Jamal antara pasukan Ali melawan pasukan Aisyah, Thalha, dan Zubair. Tak lama setelah itu, terjadi perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, yang akhirnya berujung pada tahkim, arbitrase, yang kontroversial. Dalam proses arbitrase ini muncul kelompok yang kecewa dengan keputusan Ali. Mereka adalah kaum Khawarij, yang kemudian menjadi kelompok radikal pertama dalam Islam. Di sisi lain muncul pula kelompok yang sangat membela Ali secara berlebihan dan menganggapnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari manusia biasa. Kelompok inilah yang kelak berkembang menjadi Syiah yang meyakini bahwa kepemimpinan hanya boleh berada di tangan keturunan Ali. Akhirnya, Ali sendiri dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam saat sedang sholat subuh di Kufah. Setelah wafatnya Ali, kepemimpinan Islam berpindah ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan yang kemudian mendirikan dinasti Umayyah. Saudara-saudaraku sekalian, dari kisah ini kita belajar bahwa sejarah Islam penuh dengan hikmah dan pelajaran. Islam mencapai kejayaan ketika dipimpin oleh orang-orang yang adil dan amanah, seperti Umar bin Khattab. Namun, kehancuran mulai terjadi ketika fitnah dan propaganda menyebar di antara kaum muslimin. Perpecahan dalam Islam bukan berasal dari ajaran Islam itu sendiri, tetapi dari kepentingan politik dan ambisi individu. Khawarij dan Syiah lahir dari ketidakpuasan politik yang kemudian berkembang menjadi perbedaan teologis yang tajam. Kita sebagai umat Islam harus belajar dari sejarah ini agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jangan mudah terpecah belah hanya karena perbedaan pendapat. Sebagai Muslim, kita harus tetap bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, menjauhi fitnah, serta tidak mudah percaya pada propaganda yang memecah belah umat. Saudara-saudaraku sekalian, perjalanan kita dalam memahami sejarah Islam telah sampai di penghujungnya. Kita telah menyaksikan bagaimana Umar bin Khattab membawa Islam ke puncak kejayaan, bagaimana Utsman terbunuh karena fitnah, dan bagaimana benih-benih perpecahan mulai muncul setelahnya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari sejarah ini dan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Hijrah Inspiration agar semakin banyak saudara kita yang memahami sejarah Islam dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.